Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama di kegiatan ini. Pasti yang pertama kali harus kita ucapkan adalah puji syukur kehadirat Allah, karena dalam kondisi yang seperti ini kita semua masih bisa melakukan aktivitas, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan keamanan, keselamatan, anugerah, serta petunjuk dari Allah, sehingga kita semua melakukan kegiatan ini dengan lancar dan baik. Bapak, Ibu yang saya hormati, peserta SPW dan KKSI yang saat ini kita mulai, bahwa masa pandemi COVID-19 ini menuntut kita semua, pertama memang kita harus berhati-hati karena kita adalah musuh yang tidak kelihatan. Namun demikian kita tetap harus waspada dan harus menjaga diri. Dan musuh yang tidak kelihatan ini memang kita semuanya sadar itu semua ada, tetapi tidak bisa melihat. Maka pertama kali kita harus menjaga bersama-sama. Tidak ada kecuali dan tidak ada yang kebal untuk itu. Siapapun akan terkena kalau bisa terkena. Tapi mudah-mudahan kita semua pasti berdoa agar supaya tidak terkena hal tersebut. Nah, itu protokol kesehatan selalu kita gunakan secara bersama-sama. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa kegiatan SPW dan KKSI ini sudah berjalan sekitar 3-4 tahun yang akan datang, yang lalu. Namun demikian setiap tahun kita coba, kita lihat perkembangan-perkembangan yang ada, kemajuan-kemajuan yang diperoleh. Ada hal yang menarik sebenarnya dari semua aktivitas yang ada, baik sekolah pencetak wirausaha, SPW, maupun KKSI ini. Terutama di dalam SPW, kita mencoba mengembangkan yang mana SPW ini berasal dari mata pelajaran yang kita namakan Prokreatif dan Kewirausahaan. Yang sebelumnya, kurikulum sebelumnya ini dalam bentuk kewirausahaan saja. Tapi kita ingin bahwa anak-anak SMK nanti setelah lulus tidak sekedar bisa bekerja ke orang lain, tetapi bagaimana anak-anak kita sejak awal itu memang dididik agar supaya mempunyai kemampuan untuk berusaha. Apakah nanti setelah lulus langsung berusaha, atau nanti setelah beberapa saat setelah lulus dia melakukan usaha, ini tidak menjadi satu hal yang diharuskan. Namun demikian, apabila lulus kemudian berwirausaha, itu mungkin karena sudah siap dan lain-lain akan lebih baik. Namun demikian kalau tidak, itu juga tidak menjadi satu masalah. Karena saya yakin suatu saat, pada saat mempunyai kesempatan, dia akan melakukan, akan mencoba lagi. Dan pasti dia akan merasa bangga, saya dulu pernah melakukan usaha itu. Sehingga tinggal mengembangkan saja. Sehingga tidak menjadi satu kewajiban bahwa harus kemudian jadi wirausahawan. Karena jadi wirausahawan secara mandiri perlu persiapan yang besar. Mungkin nanti Bapak Ibu yang lain bisa memberikan dasar-dasar itu semua. Maka kami dari Direktorat SMK, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi selalu mendorong. Pada kondisi pandemi seperti ini, kita harus secara bersama-sama bergotong royong. Bagaimana agar supaya kita bisa mandiri untuk melakukan itu. Maka sekolah pencetak wirausaha ini menjadi salah satu alternatif menurut saya dalam rangka pandemi ini. Dan kegiatan-kegiatan kita pada saat pandemi ini pasti relatif berkurang dibandingkan dengan hari-hari biasa. Kalau hari biasa anak mungkin dari pagi sampai sore dia pembelajaran, dia praktik. Tapi saat ini anak-anak pasti ingin itu semua. Tetapi kan tidak diperbolehkan secara terus-menerus oleh protokol kesehatan, oleh Satgas yang ada di daerahnya. Hanya 1-2 orang, mungkin sehari masuk setengah hari,
mungkin ada yang 2-3 hari baru masuk sekali. Ini kan menjadi satu hal yang ya memang harus seperti itu karena berdasarkan protokol kesehatan yang ada. Namun demikian, di sela-sela luang tadi, ini merupakan peluang bagi kita semua, bagi anak-anakku semua, bagi sekolah, bagaimana kita bangkit untuk melakukan itu. Maka ada beberapa hal. SPW, Sekolah Pencetak Wirausaha, tidak sekedar bagaimana menjual, tapi juga bagaimana memproduksi. Sehingga kita bicara wirausaha tidak sekedar menjual, tetapi juga bagaimana ada yang memproduksi. Pasti kalau ada yang memproduksi, katakanlah memproduksi roti, ada yang menjual juga, gitu. Tapi ada juga yang memproduksi dan menjual. Tapi ada juga yang sebagian untuk itu. Jadi berbagai macam cara sebenarnya di dalam pengembangan SPW ini perlu ya. Namun demikian pasti yang utama pada saat kita akan berusaha, pertama kali yang kita lihat adalah siapa calon pembelinya. Ini yang paling penting. Sehingga pada saat kita akan memproduksi sesuatu, pasti kita juga akan melihat pasarnya di mana. Kalau kita bicara kewirausahaan, pertama kali pasti akan melihat kita pasarnya di mana. Nah, pasar itu pasti yang harus kita kejar dulu, pasarnya di mana, kemudian jenis produksinya apa, dan lain-lain. Bapak dan Ibu yang saya hormati, produk kreatif dan kewirausahaan menjadi satu andalan bagi kita, khususnya Direktorat SMK. Maka ke depan kelihatannya kita akan kembangkan lebih jauh lagi. Kita namakan rencananya adalah Proyek Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Sehingga produk kreatif, proyek produk kreatif dan kewirausahaan ini adalah membuat sesuatu, tapi secara bersama-sama. Disitulah sebenarnya nantinya akan mendidik anak pertama untuk berpikir kreatif, karena akan menghasilkan sesuatu, ini satu proyek. Kedua, anak ini juga akan melakukan kolaboratif, karena tidak hanya dilakukan secara mandiri. Begitu juga gurunya, itu juga bukan mandiri. Karena anak membuat suatu produk, ini menggabungkan dari beberapa mata pelajaran yang ada. Dengan mata pelajaran yang ada tadi, maka secara bersama-sama untuk menghasilkan satu produk, proyek dari anak itu sendiri. Sehingga dilihat dari berbagai macam sisi, nanti ini akan menghasilkan satu produk. Sehingga sifat kolaboratifnya ini akan terbentuk. Baik gurunya juga kolaboratif, begitu juga anaknya akan berkolaboratif. Sehingga pendidikan kita, bahwa yang selalu dikatakan abad 21 itu anak harus critical thinking, harus kreatif, harus kolaboratif, dan juga harus komunikatif, ini akan terbentuk dengan membuat satu proyek tadi. Jadi proyek itu bisa dilakukan 2-3 orang yang bisa dikembangkan. Sehingga ini akan membentuk karakter anak, soft skill anak, ini juga dengan baik. Nah, selain soft skill anak, ini juga akan mendidik juga sebenarnya soft skill bagi guru-gurunya, karena secara bersama-sama untuk melakukan itu. Nah, inilah yang kita coba kita kembangkan, karena di dalam berwirausaha pasti perlu ada komunikasi, perlu ada networking, jejaring, dan lain-lain. Karena faktor utama di dalam adalah networking, jejaring itu yang paling penting. Tidak mungkin kita berusaha tanpa jejaring apa yang ada di kita. Maka dari itu proses pembelajaran ini sangat diperlukan. Dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan, ini akan menjadi satu pilar utama. Karena apa? Kita yakin dan kita tahu bahwa setiap tahun 1,55 yang diluluskan dari SMK, tidak mungkin semuanya akan bisa terserap di industri atau di usaha. Maka salah satu alternatifnya adalah bagaimana anak-anak kita bisa mandiri, bisa berwirausaha. Berapapun jumlahnya, mulai untuk itu. Maka saya berharap bahwa dengan adanya program sekolah pencetak wirausaha ini betul-betul bisa diterapkan, bisa dilakukan, bisa dicoba, bisa untuk mendidik anak-anak kita ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga nanti anak-anak ini juga memulai untuk berusaha. Karena anak memulai berusaha ternyata tidak harus besar. Tidak harus sudah besar.
Karena ada juga anak yang usia 10-12 tahun itu ternyata berusaha dan sukses juga. Dan ada juga itu. Berarti kan memang tidak harus. Orang selalu katakan, wah itu masih terlalu kecil Pak dan lain-lain. Ternyata tidak. Karena anak kecil pun beberapa orang ternyata bisa untuk melakukan itu. Tergantung memang passion dan didikan kita sejak awal sebenarnya menjurus ke sana apa tidak. Ini yang harus kita kembangkan dan kita lakukan secara bersama-sama. Selain itu bahwa dengan adanya sekolah pencetak wirausaha ini, saya berharap masing-masing sekolah kalau sekarang yang satu, kami menyarankan dan kami berharap, bukan menyarankan, kami berharap katakanlah siswanya itu ada 200 dari sekolah itu, kalau perlu 200-nya itu semuanya adalah ngikut SPW ini itu. Ada berapa kelompok? Ada 50 kelompok, per kelompok 4 misalnya. Sehingga 200-nya itu semuanya mempunyai challenge ke sana. Jadi tidak dibatasi oleh 1-2 kelompok yang ada di sekolah itu. Tapi semuanya mencoba untuk ke sana. Pembimbingnya siapa? Semua guru yang mau untuk membimbing itu. Tidak usah dibatasi harus guru kewirausahaan. Tetapi adalah semua guru. Jangan-jangan guru agama, tapi di rumahnya dia pinter bisnis juga. Kan nggak ada salahnya. Guru agama ini banyak juga loh yang pinter bisnis. Jangan-jangan lebih banyak juga yang bisa melakukan bisnis. Jadi nggak ada batasan sebagai pembimbing program sekolah pencetak wirausaha ini. Sehingga apapun background-nya, kalau dia mempunyai passion untuk membimbing anak di dalam berwirausaha, nggak masalah menurut saya. Ya ini yang lebih baik guru-guru KWU-nya memang juga mempunyai passion untuk ke sana. Tadi disampaikan oleh Mbak Tias bahwa ya beberapa guru sudah melakukan bisnis dan lain-lain, tapi jenis bisnisnya masih konvensional. Berarti kita kan juga harus meningkatkan bagaimana guru-guru pun meningkat cara bisnisnya adalah pasti secara modern, secara e-commerce, secara daring, dan lain-lain, proses jejaring yang bisa dikembangkan. Nah, ini Bapak dan Ibu semuanya, semoga kegiatan ini SPW maupun Camp Kreatif Siswa Indonesia ini juga bisa berjalan dengan baik. Camp Kreatif Siswa Indonesia juga masing-masing juga bisa mengembangkan. Kalau ini menurut saya yang Camp Kreatif Siswa Indonesia mungkin bisa aja per sekolah, tapi yang SPW tadi saya kok berharap bagaimana kira-kira kita bisa berapa, 50.000 lah gitu. Ini Pak Gatot, Pak Dedi, Bu Tracy, Bu Ella, kira-kira bisa nggak pesertanya itu 50.000 ini Pak Dedi? Ya, bagaimana nanti anak-anak ini kan baru pembukaan, kemudian anak-anak bagaimana nantinya ya sekitar 50.000 lah peserta yang ada di sini. Kemudian nanti kita bimbing secara bersama-sama karena saya dapat informasi nanti akan didampingi oleh beberapa sekolah sehingga bisa melakukan kegiatan ini tidak semuanya melalui direktorat, tapi ada beberapa sekolah sebagai pembimbing. Ini menurut saya juga akan meringankan kita untuk melakukan kegiatan tersebut. Sehingga SPW maupun KKSI nantinya akhir tahun saya berharap bisa ya yang bagus, bisa kalau kondisinya sudah bagus bisa diundang ke Jakarta, tapi kalau tidak kita juga terakhirnya pakai sistem daring seperti ini. Tapi saya berharap sih bisa kumpul di Jakarta atau di mana sama-sama menunjukkan karyanya baik di SPW maupun di KKSI. Saya kira ini selamat untuk melakukan workshop SPW maupun KKSI. Sukses selalu dan salam sehat buat Indonesia. Sekian, terima kasih pada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh guru dan siswa SMK maupun masyarakat yang mendengarkan program ini. Program SPW dan Camp Kreatif SMK Indonesia 2020 ini adalah salah satu upaya kita bersama
yang kita juga sudah kembangkan di Asia Tenggara untuk mencari talenta-talenta yang terbaik sesuai dengan passionnya anak-anak itu di dalam beberapa hal. Salah satu yang kita dorong melalui SPW itu anak-anak dilatih melihat peluang. Jadi dilatih sejak dini melihat peluang, kemudian dari peluang yang ada dia berani mengambil keputusan untuk mengambil peluang tersebut dan berani mengambil risiko, dan dia merasakan keberhasilan atau kegagalan di dalam mengambil dari keputusan itu. Karena kerja itu urusannya adalah itu, melihat peluang, kemudian berani mengambil peluang tersebut, dieksekusi, dan merasakan keberhasilan dan kegagalannya. Karena kegagalan dan keberhasilan itu adalah suatu proses di mana dia makin dewasa, makin dia punya pengalaman di dalam kewirausahaan. Karena kewirausahaan itu harus dirasakan. Dan apakah dia merasa senang, apakah dia dimarahin klien, apakah dia disukai, kemudian trennya naik atau turun, dan sebagainya. Itu harus dirasakan sejak dini. Dan dia merasa down atau dia merasa putus asa, dia merasa senang, itu bagian daripada proses di kewirausahaan. Dan yang menarik, guru kita yang disurvei oleh Bu Tias, itu hanya 15% yang ngerti e-commerce, yang memanfaatkan e-commerce dari 900-an. Jadi dengan kata lain, guru kita itu kalau jualan online atau beli online, enggak tahu. Ini tantangan kita bersama yang akan kita bahas untuk bagaimana melatih guru-guru SMK tahu tentang e-commerce ini, ataukah tahu tentang Bukalapak, Blibli, atau Marketplace lah. Nah, kalau gurunya tahu, muridnya juga akan tahu. Atau mungkin terbalik, muridnya lebih pintar pada gurunya dalam hal ini, bisa terjadi. Nah, satu hal yang pernah kita lakukan adalah guru-guru yang sudah punya e-commerce atau guru yang pernah kita latih, itu kita jadikan instruktur. Pola ini akan kita pakai nanti dalam diskusi, bahwa guru-guru yang sudah menghasilkan suatu produk, menjual, dan menjualnya melalui Bukalapak atau maupun yang lainnya, atau e-commerce, itu kita dorong untuk mengajari guru yang lain secara provinsional atau di daerah provinsi atau regional. Karena itu salah satu cara kita mempercepat. Tadi kita diskusi dengan Pak Bahrun, ada 14.000 guru yang perlu dilatih. Misalkan, nah, kalau 1.000 guru per angkatan, itu 14 angkatan, kita baru mencapai 14.000 untuk guru-guru yang nanti akan melatih SPW atau pencetak wirausahaan. Tantangan kita bersama, dan ini akan kita coba kembangkan solusinya, bagaimana guru yang ada di dalam sistem ini minimal tahulah. Jadi, atau dengan kata lain gini, semua guru pintar bahasa Indonesia, karena dia orang Indonesia. Tapi guru SMK harus tahu e-commerce, karena ini satu tren. Apapun jurusannya, apapun ngajarnya, dia harus punya pengalaman menjual, membeli, yang dia lakukan sendiri, sehingga dia bisa mempengaruhi anak-anak kelasnya dan bisa melakukan lomba hal tersebut. Nah, di dalam mencapai program yang baru, kenapa kita dengan KKSI, Camp Kreatif SMK Indonesia, ini panjang ceritanya. Yes, boleh ditayangkan. Saya cuma cerita sedikit apa yang sudah terjadi di Asia Tenggara, dan ini akan salah satu terus kita kembangkan, karena untuk mencari talenta-talenta yang terbaik untuk membuka lapangan kerja, contohnya. Nah, tayangan ini yang ingin saya ceritakan, perjalanan si Creative Camp. Next. Ini 2016 sudah kita kembangkan. Nah, di dalam program inilah Anda bisa lihat apa yang sudah kita coba di Asia Tenggara. Jadi di si Creative Camp 1, 2, 3, 4 di Thailand. Kemudian yang kedua, Camp Kreatif SMK Indonesia, Direktorat SMK waktu itu, Juli Desember tahun 2019. Kemudian juga berkembang di Jawa Barat, SMK di Jawa Barat dan SMA. Itu dikasih disetujui juga melakukan hal yang sama di bulan Februari, Mei. Karena ini salah satu pola yang untuk vokasi terutama, mengajarkan ilmu-ilmu yang terbaru
dan menyelesaikan masalah-masalah lapangan yang ada di sekitar sekolah. Kemudian berikutnya lagi, Camp Kreatif Guru SMK yang sudah kita kembangkan di awal tahun ini, 6 lomba. Menarik, guru-guru kita di SMK juga banyak yang ikut program ini, dan yang menariknya adalah guru-guru yang ikut pada beberapa lomba, itu mengusulkan apa yang dia lakukan, padahal kita minta yang baru. Kemudian yang Jawa Timur juga mengembangkan GTK Creative Camp, di mana sekitar 4.500 guru dan kepala sekolah ikut program ini. Itu dilakukan untuk sekolah SMK, SMA, SLB, karena yang melakukan adalah GTK. Dan salah satunya adalah lomba inovasi kepala sekolah. Kalau kepala sekolahnya tidak berikan suatu inovasi, satu inovasi per semester, DP3-nya akan berkurang. Tapi kalau bagus, dia akan diberikan penghargaan atau reward. Nah, sekarang yang akan berjalan pada tahun 2020 ini adalah KKSI 2020. Next, yes. Ini yang nanti Anda Bapak bisa lihat perkembangannya. Kita bisa lihat semua dasarnya adalah industri 4.0 yang kita lihat di si Creative Camp pertama, kedua, next, ketiga, gitu. Dan semua ini kita ambil dari industri 4.0, sebagian 90%. Dan ada kebetulan yang, dan ini teknologi-teknologi yang sudah mulai masuk. Kita harus mengajarkan, memberikan terminologi baru, augmented reality, virtual reality, kemudian juga Internet of Things, karena ini semuanya adalah keterkinian, applied robotik, urban agriculture, dan sebagainya. Dan inilah terus kita dorong untuk pengembangan di SMK supaya terminologi baru itu bisa dilihat. Konsekuensinya kurikulum juga harus diperbarui secara dinamis, dan kita belajar dari maestro dari manapun juga. Terus next. Nah, di dalam hasilnya kita bisa lihat contoh-contoh trennya anak muda itu kemana sih? Anda lihat yang hijau. Yang hijau itu adalah yang tinggi-tinggi. Yaitu anak muda senang AR, augmented reality. Jadi ini sedang bersama kawan-kawan dari Simolek kita melatih 1.000 guru AR dalam 2 bulan ini. Dan ini salah satu pola yang terus kita kembangkan. Kemudian juga tentang game development, karena anak-anak senang game, bagaimana matematik dalam bentuk game dan sebagainya. Terus masuk nanti pemasaran apakah kita bisa melakukan game? Ya, salah satu ini ya. Kemudian entrepreneurship yang sekarang kita bahas, dan yang lainnya adalah tourist promotion, urban agriculture. Terus next, yes. Nah, di dalam program si Creative Camp kita melatih 19.000 peserta, 4.000 guru itu dalam waktu sekitar 3 bulan. Kemudian terus berkembang. Jadi nanti yang tantangan Pak Bahrun, kita melatih 14.000 guru, itu bisa kita lakukan dalam sekian gelombang. Untuk Pak Guru itu mengerti apa sih yang dikembangkan oleh SPW, KKSI, dan pemanfaatan e-commerce itu. Terus next. Nah, berikutnya, ini pemenangnya Anda bisa lihat, karena tren di Asia Tenggara, tourist promotion ataupun juga STEM project, Anda bisa lihat pemenang itu adalah satu sekolah SMK di Ciwidey, yang sekarang yang kedua kita minta sebagai pengajar, tim pengajar, yang sekarang kita minta jadi pengampu untuk KKSI 2020 bersama tim yang lain. Juga SMK 7 Semarang. Itu bagus di AR VR-nya, kita minta ngajar di KKSI 2020. Ini yang sebagai contoh kita informasikan kepada program-program yang akan datang. Terus, next. Nah, Anda juga bisa lihat bahwa entrepreneurship itu juga dimenangkan oleh SMA. Kemudian juga Edu Game oleh SMK 7 Jakarta dan yang lain-lain. Dan
lab school yang ada di Filipina. Jadi kita dorong anak-anak itu ekspos ke luar juga, bahwa kita punya sesuatu dibandingkan negara yang lain. Terus Mbak. Next. Nah, terus. Ini contoh-contoh yang siapa pemenang-pemenangnya, kemudian juga ini yang menarik. Terus, nah, ini Anda bisa lihat apa yang penganugerahan yang sudah terjadi. Jadi batch pertama di Lombok 2018, batch kedua di Bangkok, batch ketiga Rembuk Nasional di Februari di Jakarta kemarin, batch keempat juga sudah selesai. Nah, sekarang Indonesia memanfaatkan pola-pola ini untuk pengembangan, mencari talenta-talenta yang terbaik, tidak hanya di bidang pemasaran saja, tapi juga bidang-bidang teknologi yang lain, sehingga dia punya karya-karya yang nyata. Gitu. Terus, nah, next. Ini bidang yang kemarin hampir 20-an lebih, 23 yang KKSI 2019. Dan dari sini kita menghasilkan talenta-talenta yang banyak, yang baik, dan beberapa kawan-kawan dari pemenang ini masuk perguruan tinggi dengan mudah dengan jalur undangan. Tidak hanya dari yang entrepreneur saja, tapi juga ada yang pemenang-pemenang dari juara pertama, kedua di Asia Tenggara itu relatif lebih mudah masuk perguruan tinggi politeknik yang kita dorong. Dan dia mendapatkan pola-pola yang berkembang di masa mendatang. Terus Mbak. Next, please. Nah, ini yang tahun sekarang. Tahun sekarang itu terusin aja, Mbak, terusin aja. Ini yang tahun 2019. Next. Next. Nah, dari program-program ini terus kita kembangkan. Ini kita bisa lihat apa yang terus dikembangkan di Jawa Timur tadi. Nah, terus pesertanya per kabupaten kita bisa lihat mana yang paling aktif. Ini contoh yang dikembangkan di Jawa Timur, Jawa Timur Cerdas. Ada 4.500 guru yang sudah memanfaatkan, yang sekarang lagi berlomba di seluruh Jawa Timur. Anda bisa lihat kabupaten mana yang aktif dan kabupaten yang mana. Dan ini kita akan lihat kabupaten 4 kabupaten yang tinggi gurunya ikut lomba itu. Ini dalam waktu setahun 2 tahun dia akan leading di beberapa sektor dibanding kabupaten yang dia hanya mengirim 1 grup atau 2 grup dalam lomba ini. Nah, itu yang tadi seperti harapan Pak Bahrun. Kalau bisa SMK kalau maju, semua siswanya diusulkan ikut SPW atau Creative Camp-nya ini sendiri. Nah, ini yang terus kita develop bersama di dalam pengembangannya, karena ini akan menyebabkan pola pikirnya berubah. Dan orang makin terbuka dan dia diukur keberhasilannya itu dari pihak luar, bukan dari pihak sekolah, dari guru atau kepala sekolah. Tapi dari pihak luar bahwa dia relatif bagus dibandingkan yang lain. Karena ini adalah bagian proses pengembangan pribadi, skill, dan sebagainya. Terus, next, yes. Nah, ini yang Indonesia, yang sekarang ini sedang berjalan. Ada 4 bidang, tapi 18 lomba, dan Anda bisa lihat sendiri, dan kita harapkan anak-anak sebanyak mungkin sekolah tersebut ikut. Kalau ada 10 tim, 12 tim, 25 tim, silakan. Karena ini akan menyebabkan mereka berubah. Jangan, wah ini cuma sedikit aja mengganggu pelajaran. Jangan. Karena ini banyak hal-hal yang baru yang diajarkan dan membangun sistem di sekolah itu menjadi lebih terbuka dan ilmu referensinya makin banyak dan anak-anak dibuat lomba. Siapa yang menang akan diberi reward nilainya rapot PKK 10, yang menang yang 6 besar misalkan. Atau siapa yang masuk rapot PKK-nya 8. Itu juga salah satu reward kita pada mereka. Terus gurunya ngapain? Gurunya justru ini akan menjadi lebih ringan dan anak-anak punya peluang bahwa dia membuktikan belajar dari manapun juga dan reward-nya tinggi. Bukan ulangan gurunya itu dapat 8 dan 9. Guru boleh 8 dan 9, tapi dinilai orang lain mungkin dapat 4 atau 5, karena kalau ukurnya beda. Tapi kalau tolak ukurnya adalah satu nasional, itu akan kelihatan bahwa dia memang terbaik di bidangnya itu. Apakah dia di bidang
Internet of Things, ataukah promosi wisata, ataukah budidaya ikan, dan sebagainya. Karena di sini mendorong anak-anak yang ikut KKSI itu memasarkan produknya pada bulan November, Desember. Dan itu sebagai salah satu penilaian apakah produknya itu laku atau tidak, sesuai dengan pasar atau tidak, sesuai bisa diekspor atau tidak. Karena memang di sini kita dorong produk anak-anak itu untuk menjadi eksportir. Artinya apa? Sekolah itu menjadi pusat hub atau pusat pembibitan atau pusat produksi dalam skala kecil dan standarnya tinggi, siap untuk diekspor dan sebagainya. Arahnya ke sana kita coba dorong. Nanti akan kelihatan kalau memang anak-anak itu bagus, dan dia akan dengan sendirinya akan bersama timnya mengembangkan startup baru sesuai dengan passionnya dia, dan dia sudah diajari bagaimana melihat pasar, melihat risiko, dia melihat peluang-peluang yang ada dan berani ambil risiko dan sebagainya. Inilah yang kita dorong terus, dan harapan kita dengan adanya ini bisa kita kembangkan rutin tiap semester satu KKSI. Kalau semester lalu adalah KKGI, sekarang KKSI 2020. Harapan kita 2021 tiap semester ada KKSI, di mana anak-anak itu mendapatkan peluang dan mendapatkan reward yang tinggi dari pihak industri, dari pihak yang lain, sesuai dengan passion dia, dan itu akan membuka lapangan kerja atau memudahkan dia mendapatkan pekerjaan atau membuka lapangan kerja baru. Itu yang terus kita kembangkan, dan saya harapkan kawan-kawan semua, kepala sekolah, guru-guru di seluruh SMK di Indonesia, ikutlah, usahakan semua siswanya ikut di sini. Lu nanti siswaku belajar apa? Ini adalah belajar abad 21, bisa belajar dari manapun juga. Harapan kita sekolah Anda adalah sekolah yang pandai mengantisipasi kurikulum abad 21 tentang kolaborasi. Ini adalah mata pelajaran kolaborasi dan mencari anak-anak yang berbakat di bidang yang dia tekunin, atau dengan kata lain, bila dia salah jurusan, dia masih punya peluang untuk memperbaiki skill-nya melalui lomba ini, melalui kerja tim, dan dia membuktikan bahwa saya jurusan A, tapi saya pandai jurusan B dan C, dan saya buktikan bahwa saya memang jurusan C itu menghasilkan produk, dan saya bisa jual karena passion saya di situ. Jadi kita bisa rearrange arah daripada anak-anak yang mengambil prodi atau jurusan yang salah. Karena di Thailand itu 100.000 siswa yang salah jurusan itu diizinkan untuk retooling 6 bulan sampai setahun untuk dia mendapatkan skill sesuai dengan passion yang dia nggak dapatkan di sekolah, dan dia mendapatkan lapangan kerja yang baik di masa-masa itu. Jadi ini salah satu pola dari retooling yang dikembangkan di Thailand maupun di beberapa negara, dan di SMK ini juga salah satu, kita boleh bilang mencari passion mana yang anak-anak dengan skill yang baru, skill kedua atau ketiga, dia punya peluang lapangan kerja lebih besar atau membuka lapangan kerja lebih besar daripada sebelumnya kalau dia hanya belajar satu skill saja di sekolahnya. Dan ayo selamat ikut KKSI, ikut SPW. Yang ikut KKSI hukumnya wajib ikut SPW karena itu bagian pengukuran yang sama terhadap omset dan sebagainya. Dan usahakan semua siswa ikut KKSI dan SPW di sekolah Anda, dan ayo kita bangun yang baru, karakter yang baru. Jadi SMK yang sekarang jangan tanya Anda kerja di mana, tapi bisnismu apa gitu. Jadi sebagai kepala sekolah dan guru harus bertanya pada anak-anak, nah Anda kalau maunya bisnismu apa? Dan sekarang udah punya apa? Nanti yang akan datang gimana? Jadi pola tanya yang akan datang mulai hari ini, setelah Anda dengar ini, Anda harus bertanya pada setiap anak di kelasmu, bisnismu apa? Sehingga didorong anak-anak itu mempunyai bisnis,
dan dia mengembangkan hal-hal yang baru dan berani ambil risiko. Kalau sekarang Anda biasa, nanti Anda kerja di perusahaan A atau B, oke, fine. Tapi yang akan datang harus bisnismu apa? Karena kita harus mencetak entrepreneur-entrepreneur yang baru, dan anak-anak mengambil bisnis yang dia kembangkan. Kalau dia menjadi pegawai atau menjadi pegawai negeri, dia udah terlatih berani mengambil keputusan dengan cepat, dan reward-nya biasanya naik pangkatnya lebih cepat. Ini yang saya amati dalam kehidupan kita sehari-hari. Hingga dorong anak-anak berani belajar melihat peluang, ambil risiko, menjalankan peluang itu dengan skala risiko yang sudah dihitung, dan itu harus berulang-ulang sampai dia merasa nyaman. Dan kalau dia pindah track, dia pindah program apapun juga, karakter itu sudah terbentuk, karakter entrepreneur, karakter pengusaha yang berani ambil risiko, dan dia menjalankan risiko melalui program atau melalui kesempatan yang dia tahu, yang orang lain nggak tahu, tapi dia tahu, dan dia ambil pola itu. Makanya usahakan semua siswa di sekolah Anda ikut program SPW dan KKSI. Saya kira itu pesan kami dari Siamio, koordinator Siamio Center di Indonesia. Dan kita harus ekspos anak-anak berani ke Thailand dan keluar Indonesia. Termasuk di KKSI ada yang bahasa Jepang, karena kita menyiapkan SDM yang ke Jepang yang gajinya cukup tinggi dan lapangannya cukup besar. Itu salah satu yang kita coba kembangkan. Terima kasih. Selamat berkarya, selamat berusaha, do your best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada peserta workshop kewirausahaan, kawan-kawan yang ada di rumah maupun di sekolah. Atau dalam kegiatan ini kita ingin sharing apa yang sedang kita siapkan untuk yang akan datang. Kita evaluasi dari batch 1, 2, 3, dan kita coba kembangkan batch 4, di mana kita akan terus develop bersama kegiatan tersebut. Yang harus kita lihat dari benchmarking atau monitoring ini adalah bagaimana kita dorong performance dari sekolahnya melalui program TEVA ataukah PLUD. Untuk SMK negeri, itu PLUD adalah salah satu keharusan kalau dia mau berkembang dengan cepat, sinergi dengan industri, sehingga perputaran keuangan yang sinergi dengan industri atau produksi menjadi tinggi, atau mungkin TEVA untuk melihat pembelajaran, proses pembelajarannya jadi lebih baik lagi. Tapi untuk siswa, kita akan lihat performance setiap siswa yang mempunyai bakat atau talenta untuk menjadi wirausahawan di masa mendatang. Dalam program-program yang akan coba kita kembangkan, memang dalam satu kegiatan training atau diskusi antara 60 sampai 120, tapi begitu ini kita develop untuk seluruh Indonesia. Kita ingin sebanyak mungkin yang bisa gabung dengan kita dan gabung dengan program SPW yang batch keempat ini, karena ini terus kita mencari talenta-talenta yang terbaik di sekolah untuk menjadi wirausahawan, karena kita ingin sebagian dari siswa SMK, baik itu sejak SMK, itu mempunyai jiwa mandiri, jiwa yang entrepreneur, kemudian berani melihat suatu peluang, berani ambil risiko, dan menjalankan kegiatan yang terkait dengan program-program yang dikembangkan di direktorat maupun di masyarakat. Dan memang ini adalah gabungan dari beberapa institusi yang kita coba sinergikan menjadi bagian dari program itu sendiri. Siamio akan melibatkan Siamolik dan beberapa yang lain, center-center yang lain, dan beberapa SMK juga yang sudah punya jam terbang di batch 1, 2, dan 3, dan dibantu oleh tim-tim IT. Dan kita juga dorong untuk berpartner dengan college kita yang ada di Thailand. Jadi rencana program-program yang terkait itu, kenapa kita ingin sekolah juga berkembang, siswa juga berkembang, karena ini terkait dengan penyesuaian persepsi kepala sekolah yang sebagian besar sudah tahu, tapi banyak juga yang masih belum tahu, karena dalam batch 1, 2, 3 kita sudah menjalankan lebih dari 1.000 sekolah, 6.000 siswa yang terlibat, dan hasilnya cukup menarik.
Walaupun juga ada beberapa yang akhirnya putus asa karena tidak berani ambil risiko. Dan kita akan coba masukkan, melibatkan guru produk kreatif dan kewirausahaan atau PKK menjadi program yang terkait dengan sinergi training online dari manapun juga kita sarankan supaya performa dari sekolah itu akan makin lama makin baik. Bahwa pimpinan kepala sekolah yang ada dan juga bagaimana membuat laporan neraca untung rugi oleh guru maupun oleh siswa, oleh kepala sekolah untuk melihat berapa uang yang beredar di sekolah itu sendiri. Dan kita juga lagi menyiapkan tahun depan buat sekolah-sekolah yang terbaik kita tawarin untuk dia melihat apa yang terjadi dengan negara-negara tetangga dan pengembangan kewirausahaan ini sendiri. Dan ini tergantung daripada COVID, apakah sudah boleh dibuka atau tidak ini ya sendiri. Terus Pur, nah ini satu contoh aja ya, ini kalau kita buat pada minggu pertama, kedua, ketiga, kalau kita mau melakukan satu pembinaan, karena kita akan buat coaching atau ngobrol bersama setiap hari Rabu atau setiap hari Jumat siang, yang ngajar, yang sharing adalah mereka-mereka yang sudah punya pengalaman di batch 1, 2, dan 3, dan ini akan kita lihat bersama. Terus Pur, ini yang penting, mengapa ini program dijalankan? Ya, karena kita punya 4,5 juta siswa, lebih di seluruh SMK Indonesia. Dan kalau kita bisa mendapatkan 10% talenta-talenta terbaik yang bisa kita seleksi dari kelas 1, kita fasilitasi dengan kurikulum yang berbeda, treatment yang berbeda, ya kita akan punya 450.000 calon wirausahawan di masa mendatang, atau dengan kata lain 150.000 wirausahaan dari SMK setiap tahun bisa dicetak dan ada hasilnya dan ada produknya dan ada rupiahnya. Ini yang harapan kita. Dan mengapa 10 itu harus kita lakukan? Seperti yang batch 1, 2, 3, saya selalu bertanya, mengapa ini harus perlu kita lakukan? Nah, pertama, mengapa ada SPW? Kemudian dasar hukumnya apa? Dan kita minta ada SK kepala sekolah. Karena untuk mengamankan anak-anak itu, karena dia kan banyak bekerja di luar jam sekolah atau pas sekolah, dia tidak berikut kurikulum yang ada. Dan ada blog siswa atau Instagram atau Facebook yang akan menjadi bagian dari promosi atau Twitter dan sebagainya. Dan ada guru pembimbing. Guru pembimbing itu penting, mohon dicari guru yang sudah berbiasa berbisnis untuk menjadi guru PKK. Dan karena ini adalah menjadi bagian dari proses sharing induksi pengalaman dari guru bagaimana susahnya mencari uang 10.000, 100.000, 1 juta, sehingga itu jadi motivasi buat anak-anak kita. Ada laporan bulanan, kemudian juga pemasaran secara online, ada 20 jam per minggu yang harus ada SK-nya daripada kepala sekolah, ada setiap 6 bulan yang harus dievaluasi, yang masuk raport, dan ada jenjang lebih tinggi. Nah, kenapa ini yang penting? Karena kita ingin mencetak anak-anak muda yang dengan kartu biru, startup. Karena kartu biru ini satu kartu yang kita dorong untuk anak-anak bisa membuat lapangan kerja dan rekrut adik kelasnya atau pak gurunya atau kepala sekolah yang bekerja di perusahaannya dia. Kalau kartu kuning itu sekarang yang terjadi adalah anak-anak selalu minta kartu kuning ke Depnaker atau institusi yang terkait untuk mendapat lapangan kerja, untuk mencari lapangan kerja. Yang kita cari adalah mencetak kartu biru di sekolah-sekolah kita. Anda bisa lihat itu berapa persen tiap negara yang mengembangkan di dalam mencetak kewirausahaan di seluruh beberapa negara yang kita coba kumpulkan. Anda bisa lihat ini ya sendiri. Dan Xiaomi bersama dengan partnernya terus akan bersinergi dengan PSMK, Direktorat SMK, untuk mencari talenta-talenta yang terbaik dalam kewirausahaan. Nah, ini yang terus kita kembangkan. Jadi dasar hukumnya jelas, kita didorong, apalagi dengan Mas Menteri sekarang, untuk develop sesuatu yang baru, kemudian nikah massal dengan perusahaan, sehingga siswa kita dapatkan hal-hal yang terbaru dari maestro-maestro yang memang berjuang di industri antara hidup dan mati perusahaannya, dan survive supaya dia tetap eksis dengan teknologi terbaru yang kadang-kadang kita terlambat mengambil teknologi itu untuk diajarkan di sekolah kita. Kuncinya di kepala sekolah, kita ingin kepala sekolah itu semua excellent. Walaupun enggak semuanya,
tapi seberapa jauh kita bisa kembangkan. Dan guru PKK yang kita libatkan dan siswa yang mengejar PKK. PKK di sini adalah kelas 11 dan kelas 12. Kalau simulasi digital ada kelas 10 untuk misalkan. Training online, diskusi online, menghasilkan suatu produk, di mana CMS Center akan memberikan masukan-masukan, UMKM, industri, sehingga anak-anak akan punya produk dan omset per orang atau per grup, ataukah juga sekolah mempunyai omset target persatuan waktu per tahun di dalam pengembangan BLUD-nya atau TEFA-nya contohnya. Nah, kenapa ini penting? SK Kepala Sekolah ini satu contoh. Karena anak-anak yang ikut dalam SK ini akan dilindungi bahwa dia boleh tidak ikut mata pelajaran tertentu pada saat seharusnya dia ikut belajar matematik, bahasa Indonesia, atau agama, tapi karena dia punya bisnis. Dan pola-pola ini yang terus kita kembangkan dengan kebebasan untuk berkreasi, mendapatkan klien atau pelanggan, atau melayani pelanggan terhadap servis yang dia siapkan. Dan ini perlu kian sedini mungkin di sekolah dalam rangka bagaimana dia menghadapi kliennya atau pelanggannya, bagaimana dia menyenangkan pelanggannya dengan produknya, atau kalau produknya gagal, bagaimana dia menghadapi komplain daripada pelanggan itu sendiri. Dan ini salah satu yang memerlukan waktu di mana anak-anak itu akan selalu berkomunikasi dengan pelanggannya. Ini jelas surat tugasnya. Nah, yang keempat ada blog buat laporan secara periodik, sharing pengalaman sama siswa antar kota, hingga saling memotivasi satu sama lain, pakai media promosi produksi, dan melaporkan omset secara keseluruhan per minggu atau per bulan. Karena perbankan atau siapapun akan beri modal, dia akan melihat fluktuasi keuangan, cash flow keuangan yang disiapkan oleh siswa-siswa kita. Terus adanya guru pembimbing ini kita harapkan tidak hanya guru yang ada di sekolah, tapi juga ada kakak kelasnya yang sudah lulus dan punya bisnis, itu juga sebagai asisten guru membimbing adik kelasnya dan menjadi tutor sebaya untuk pengembangannya. Nah, ini satu contoh. Nanti di belakang ada contoh yang lebih tinggi lagi, yang lebih detail lagi. Kenapa ini penting? Berapa cash flow dan sebagainya dari suatu penjualan dari SPW yang itunya. Terus, nah, kemudian di dalam program pemasaran kita wajibkan semuanya online. Nah, karena masa COVID ini, pandemi COVID ini, penjualan online itu menyebabkan atau mengakibatkan atau membuat peluang produk-produknya bisa dijual dengan luas dan bisa antar kecamatan, antar kota untuk warung-warung yang bukan makanan atau yang bukan kuliner. Kuliner bisa dikembangkan di kotanya masing-masing untuk meningkatkan penjualannya itu. Jadi kita dorong semuanya belajar bagaimana pemasaran secara online. Termasuk bagaimana tidak laku, dia harus merasakan laku dengan cepat, pemasaran yang cepat, atau gimana membuat stoknya supaya dia tetap untung, waktunya kedaluarsa, apa yang harus dia hadapi, dan sebagainya. Kenapa 20 jam per minggu? Karena ini dari 40 jam per minggu ini kita berikan 50% waktunya untuk dia berkreasi. Kalau dia memang punya talenta, dia akan manfaatkan 20 jamnya untuk mencari peluang bekerja dengan memanfaatkan sistem yang ada di sekolah maupun yang bersama industrinya untuk mendapatkan menjual produk-produk yang dia kembangkan bersama kawan-kawan grupnya sehingga dia mendapatkan omset yang ditargetkan, contohnya itu. Ini satu contoh yang kita kembangkan, batch 1, batch 2, batch 3. Nah, sekarang kita mulai dengan batch 4. Kenapa penting? Dan sekarang yang batch 4 kita dorong itu masuk rapot. Ini nanti kita minta pada Direktorat SMK seberapa jauh sekolah bersama kita sebagai model bahwa anak-anaknya ada, kemudian omsetnya ada, kemudian masuk rapot. Dan ini akan selalu kita koordinasikan setiap hari Rabu. Sekolah mana yang akan mau berkembang begitu melihat potensi siswanya mempunyai omset yang cukup tinggi dan dia kita harapkan bisa dipasang fotonya best entrepreneur this month gitu kan, entrepreneur terbaik bulan ini yang di atas omsetnya di atas 5 juta, tempel foto dan angkanya di pintu masuk sekolah gitu. Di sana ada biasa tamu menerima banyak piala biasanya lah, di situ ada siswa terbaik dalam entrepreneur, itu yang sedang kita dorong ke arah sana. Terus, nah ini yang pengalaman batch 1, 2, 3
Tapi kita ambil beberapa contoh aja, sekolah SPW, batch keempat, ini kita harus mengevaluasi apa yang terjadi dengan SPW batch ketiga. Kita coba 46 sekolah, 276 siswa aktif, laki dan perempuan, 766 jenis usaha. Apa yang terjadi? Kita lihat sama-sama. Terus, Pur. Lihat data omset yang kita kumpulkan dari sampling itu totalnya bisa 2 miliar. Omset siswa laki-laki 600 juta, putri 1,4. Di sini terlihat bahwa putri lebih telaten di dalam memasarkan produknya dalam sebagai entrepreneur. Dan itu, tapi rata-rata omset laki-laki 8 juta, putri 7 juta. Omset tertinggi 335 juta, siswa laki-laki tertinggi 32, perempuan yang tertinggi 76 juta. Anda bisa lihat dari sini bahwa pemberdayaan siswa putri itu juga perlu didorong, karena dari data yang kita punya pada batch 1, 2, 3, yang ini Anda bisa lihat bahwa putri mempunyai ketelatenan yang lebih tinggi di dalam memasarkan suatu produk-produk yang baru. Terus, Pur, ini omset yang terjadi. Next, please. Nah, ini juga Anda bisa lihat perbandingan omset laki-laki dan perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Terus, Pur. Nah, labanya kita bisa lihat total laba laki-laki ada laba perempuan, jadi laba dari satu kegiatan itu yang dikembangkan oleh putri lebih besar daripada laki-laki. Ya. Ini total laba sebagai grafik kita bisa lihat. Next, please. Karena ini juga dari grafik siswa perempuan lebih tinggi. Terus, nah ini lihat angkanya. Kita minta di setiap sekolah siswa-siswanya itu bisa dibuat semacam ini tiap 3 bulan, sehingga nanti kita bisa lihat mana yang rapotnya ya dapat 8 atau dapat 10. Jadi Anda bisa lihat yang pertama kali Abrian Octavianto itu dia jualan HP. Ya, Agustus 5 juta, September 15, kemudian Oktober 11 juta. Omsetnya dia 43 juta. Kalau saya sebagai kepala sekolah guru wirausahanya, anak tersebut saya beri nilai 10 di rapotnya ada sama sertifikat. Juga berikutnya yang kedua, yang dapat 6 juta, dia diberi nilai 8 karena dia di atas 5 juta. Itu Aditama Nugraha contohnya. Atau yang keempat yang omsetnya 23 juta itu 9,5 atau mendekati 10 kalau enggak itu. Anda bisa lihat potensi-potensi yang ada di sini. Enggak banyak, tapi kalau begitu dia mendapat peluang yang bagus dan masuk dalam rapot itu akan dibawa kemanapun juga. Sama sertifikatnya, dia akan menjadi orang yang mandiri dan dia diterima atau dikejar oleh sekolah-sekolah yang baik untuk mendapatkan talenta-talenta yang terbaik untuk memperkuat sekolah tersebut. Ini yang terus kita kembangkan lebih intensif di SPW batch keempat ini, supaya kita mendapatkan talenta-talenta yang terbaik dan kita hargai mereka dan kita beri reward yang memadai. Terus, Pur. Terus contoh usaha. Terus ini Anda bisa lihat apa yang dikerjakan oleh siswa-siswa kita, bagian daripada berapa omsetnya dan sebagainya. Terakhir kita bisa lihat wedding service 143 juta omsetnya, nilainya 10. Kemudian toko online Mbak ini nilainya 10. Yang 35 hijab fashion juga nilainya 10. Kemudian baju kurung kebaya juga nilai kita nilai 10. 32 juta. Kuliner kita bisa nilai. Kita harus berani memberikan reward kepada anak-anak yang punya talenta bagus di rapotnya itu. Dan ini yang terus kita akan kembangkan bulan akhir November itu, dan kita lihat hasilnya di awal Desember. Berapa jauh itu bisa kita masukkan rapot dari nilai-nilai anak tersebut. Pasang fotonya selama bulan Desember, Januari, the best entrepreneur di sekolah tersebut. Dan dia akan kita minta menjadi tutor sebaya, kita sertifikasi menjadi tutor sebaya, dan dia akan membantu kita dalam batch ke-5 atau ke-6 di tahun 2021 ini. Jadi ini salah satu contoh yang akan kita kembangkan di masa mendatang. Kita harus realistis saja bahwa kalau tiap sekolah mendapatkan 10% dari siswanya menjadi entrepreneur atau wirausahawan, kita appreciate pada kepala sekolah, guru PKK maupun sistem yang ada di situ yang membantu kita mencari talenta-talenta di dalam pengembangan perusahaan maupun mendorong anak-anak itu bisa mandiri. Karena kalau seseorang dia bisa punya pengalaman dari dalam entrepreneur,
dia masuk, apakah dia mau jadi pegawai negeri, ataukah dia mandiri, ataukah dia jadi pengusaha, dia sudah terlatih bagaimana melihat peluang dan dia mengukur peluang ini kalau saya kerjakan saya untung atau tidak, risikonya dia bisa hitung. Kalau risikonya kecil dan deltanya tinggi, dia akan ambil. Dan ini perlu latihan, sama aja kalau latihan belajar matematik tiap hari 10 soal atau 20 soal, kemudian dia akan terbiasa dengan matematik. Nah ini kita harus mencari anak-anak sebanyak mungkin menjadi entrepreneur. Dan satu hal yang mungkin saya sarankan atau saya minta pada 10-25% anak-anak SMK, kalau ketemu temannya, bisnis semua apa? Bukan, kamu kerja di mana? Kalau kerja di mana sebagai pegawai. Itu aturannya 8-15, 8 dan 5. Masuk jam 8, keluar jam 5, gajinya pas. Nggak bisa tinggi. Setelah 20 tahun kerja atau 30 tahun kerja, bisa kita hitung gajinya, bisa kita prediksi gajinya. Tapi begitu, kamu bisnis semua apa? Itu dia akan menjadi embrio UMKM yang berkembang menjadi industri menengah, pengusaha menengah, atau nanti harapan kita menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Kita harus banyakin anak-anak yang akan siap menjadi startup atau UMKM di masa mendatang. Dan ini salah satu contoh. Tapi kalau kita tiap sekolah bisa 10% dari populasinya menjadi startup dengan omset di atas 5 juta selama dia sekolah di tempatmu, itu keren. Nah itu baru SMK yang bisa kita kembangkan. Apalagi ada 5-10%, karena kemampuan berbahasa asingnya dia bisa bekerja dimanapun juga, termasuk Jepang, Korea, Cina, Thailand, dan sebagainya. Itu juga hal yang perlu Anda pikirkan sebagai sekolah. Apa sih keunggulannya di sekolahmu? Itu aja pertanyaan. Apa keunggulan di sekolah saya 3 tahun terakhir? Atau apa keunggulan sekolah saya di 3 tahun yang akan datang? Itu harus ditentukan bersama dan ditekati bersama. Jangan didiamkan saja atau ngalir seperti biasa, business as usual. Kita jadi kepala sekolah tidak seumur hidup, tapi 4 tahun, 5 tahun itu buatlah semaksimal mungkin di dalam pengembangan sekolahmu, bahwa zaman Anda sekolahmu adalah the best school for entrepreneur, the best school yang mencetak anak-anak makin banyak masuk menjadi UMKM dan sebagainya. Saya kira itu yang ingin saya share dengan Anda. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dan semangat ya untuk pengembangan wirausahaan di sekolah Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, insan SMK yang kami hormati, Ananda, anak-anakku, siswa SMK se-Indonesia yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan akan menyosialisasikan kepada Bapak, Ibu, dan Ananda semua mengenai program yang kami jalankan di tahun 2020 ini, yaitu program Sekolah Pencetak Wirausaha Batch 4 atau Angkatan keempat dan Kam Kreatif SMK Indonesia tahun 2020. Kami awali dengan sosialisasi mengenai Sekolah Pencetak Wirausaha Batch 4 tahun 2020 yang pada aktivitas atau kegiatan di tahun 2020 ini kami bagi menjadi 7 tahap pelaksanaan kegiatan, mulai dari sosialisasi hingga evaluasi. Langkah selanjutnya setelah kegiatan sosialisasi ini diluncurkan adalah pelaksanaan registrasi secara daring atau online melalui Google Form, dan
tautan atau link untuk registrasi sudah bisa Bapak Ibu dan Anda lihat melalui poster atau banner yang sudah kami sosialisasikan melalui laman Direktorat SMK dan juga media sosial Direktorat SMK. Setelah itu Bapak, Ibu, dan Ananda sekalian akan mengikuti workshop atau lokakarya yang akan dilaksanakan secara daring. Kemudian juga akan ada mentoring, akan ada juga webinar mengenai bisnis-bisnis atau usaha yang telah dijalankan oleh anak-anak kita yang telah berhasil untuk menjalankan usahanya sampai pada tahap yang kurang lebih cukup mapan. Dalam kegiatan ini juga akan dilaksanakan monitoring omset per 2 minggu, serta nantinya di akhir kegiatan akan kami evaluasi, dan bagi sekolah yang mampu membina siswanya untuk menjalankan wirausaha sejumlah nominal tertentu, akan kami berikan semacam poin, dan pada akhirnya akan kami berikan juga apresiasi berupa sertifikat dan juga uang pembinaan. Namun begitu, bagi seluruh peserta yang ikut dalam program Sekolah Pencetak Wirausaha ini, serta mampu memulai usahanya, juga tetap akan diberikan sertifikat keikutsertaan pada program Sekolah Pencetak Wirausaha Batch 4 tahun 2020 ini. Info mengenai program Sekolah Pencetak Wirausaha tahun 2020 ini dapat Bapak Ibu dan Ananda lihat pada laman smk.kemdikbud.go.id/spw 2020. Juga Bapak Ibu serta Ananda bisa melakukan registrasi melalui laman SPW atau tautan. Ini untuk khusus sekolah ya, untuk khusus sekolah bisa melakukan registrasi melalui tautan bit.ly/ayo daftar SPW 2020. Karena memang tahun ini kami selain melakukan pembinaan untuk siswa-siswa dalam menjalankan atau mulai menjalankan usaha mandirinya, juga kami mendorong agar sekolah juga bisa mulai membuat program sekolah pencetak wirausaha di sekolah masing-masing untuk mencetak wirausahawan baru yang potensial dari siswa-siswa SMK kita. Khusus untuk program webinar bagi guru, Bapak Ibu guru dapat mengakses melalui tautan bit.ly/webinar KWU Guru 2020, yang mana nantinya pada program workshop maupun webinar ini akan kami akan kami pertemukan Bapak Ibu guru, Ananda siswa SMK dengan narasumber-narasumber yang kompeten, serta anak-anak atau rekan-rekan atau teman-teman Ananda yang sudah berhasil menjalankan usahanya. Adapun jadwal pelaksanaan Sekolah Pencetak Wirausaha Batch 4 tahun 2020 ini adalah kita mulai pada tanggal 25 September untuk workshop atau lokakarya daring atau melalui jaringan. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 30 September, 1, 2, 5, dan 6 Oktober untuk webinar serta tutorial bagi guru yang nantinya akan membimbing anak-anak untuk berwirausaha atau mencetak wirausahawan baru di sekolah.
dan pada tanggal 1, 2, 5, 6, 7, dan 8 Oktober untuk webinar dan tutorial siswa. Nah, pada tanggal 19 sampai dengan 20 Oktober akan kami review, akan kami evaluasi program ini, di mana nantinya secara berkala tentunya Ananda akan memasukkan omset yang sudah diperoleh ke dalam tautan yang akan kami siapkan, dan akan kami evaluasi, kami nilai, sehingga nantinya sekolah yang mampu membina anak-anak untuk menjadi wirausahawan serta menghasilkan omset yang memenuhi kriteria akan mendapatkan penghargaan dari Direktorat SMK berupa apresiasi modal usaha atau penyerta modal usaha. Adapun pada kegiatan workshop Sekolah Pencetak Wirausaha tahun 2020 ini menghadirkan beberapa narasumber yang kompeten, mulai dari praktisi dan juga akademisi, serta Bapak Ibu guru dan anak-anak yang juga sudah mampu untuk menjalankan usahanya secara mandiri. Adapun pada pertemuan pertama di tanggal 25 September 2020 akan ada narasumber dari Bapak Ibu guru dari SMK Pariwisata Medland, Ibu Ella dan Ibu Tresi dari SMK TI Pembangunan Cimahi, dan juga ada Bapak Dr. Gatot Hari Priawiryanto, selaku Koordinator Siameo Center Indonesia, dan juga Bapak Dedi Budiman dari Jakarta Sales Academy. Nah, kemudian secara berturut-turut mulai dari tanggal 30 September sampai dengan tanggal 6 Oktober, dan juga ada yang tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 8 Oktober, kami dari Direktorat SMK akan menyelenggarakan webinar series untuk guru dan siswa. Khusus untuk guru, akan dimulai pada tanggal 30 September dengan beberapa topik yang akan disampaikan oleh narasumber yang kompeten, mulai dari mekanisme pemantauan sekolah pencetak wirausaha, kemudian best practice, pengembangan pembelajaran kewirausahaan di SMK TI Pembangunan Cimahi, SMK Pariwisata Medland, kemudian juga bagaimana melakukan marketing, kemudian juga bagaimana mengembangkan project based learning untuk pembelajaran sistem blok yang berkaitan dengan aktivitas wirausaha, dan juga akan ada tahapan di tanggal 19 Oktober untuk mereview program SPW atau Sekolah Pencetak Wirausaha di SMK yang ikut serta dalam program Sekolah Pencetak Wirausaha ini. Nah, untuk webinar series siswa akan diawali pada tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 8 Oktober, di mana nantinya setiap hari akan ada kurang lebih 2 jam waktu untuk membahas topik-topik yang berkaitan dengan bagaimana membangun wirausaha bagi siswa. Jadi pada webinar series ini lebih banyak kepada sharing pengalaman. Jadi anak-anak mudah-mudahan Ananda tidak bosan dengan materi-materi yang disampaikan oleh narasumber, karena ini lebih kepada apa yang sudah dilakukan oleh misalnya dari SMK TI Pembangunan Cimahi, SMK Pariwisata Medland, kemudian juga apa yang bisa dilakukan dengan media sosial yang saat ini sedang naik daun, misalnya dengan TikTok untuk meningkatkan penjualan. Ini akan disampaikan oleh Pak Dedi Budiman dari Jakarta Sales Academy. Kemudian juga ada juga sharing pengalaman dari Ananda Yuni Dwi Agustiani, alumni siswa SMK yang bisa membaca peluang
demam K-pop, dan juga ada beberapa pengalaman dari ananda-ananda lain, siswa maupun alumnus SMK. Dan sebagaimana yang tadi juga dilaksanakan pada atau sebagai bagian dari webinar series untuk guru pada tanggal 19 Oktober 2020 juga akan dilaksanakan review program Sekolah Pencetak Wirausaha. Kalau yang tadi guru ini dengan sekolah, salah satu sekolah, sedangkan kalau untuk yang audiensnya adalah ananda siswa SMK, adalah nantinya pesertanya adalah siswa SMK yang ikut serta dalam program SPW ini, atau Sekolah Pencetak Wirausaha ini. Nah, ini nantinya akan tersedia penghargaan bagi startup yang berpotensi sebesar Rp1 juta untuk siswa yang meraih omset minimal 4 juta per bulan. Tentunya ini juga dengan proses seleksi yang ketat, dan ini akan kami berikan kepada 50 SMK yang berhasil mengembangkan 20 startup wirausaha siswa. Ya, jadi 1.000 peserta ini atau 1.000 siswa yang akan diberikan penghargaan berupa berupa uang tunai pembinaan, ini akan diserahkan kepada atau melalui sekolah yang menjalankan program Sekolah Pencetak Wirausaha, gitu ya. Jadi ini adalah lomba antar sekolah, Bapak Ibu. Ini adalah lomba antar sekolah Anda. Jadi ini adalah kompetisi nasional yang melombakan tidak hanya membina wirausahawan baru, tetapi juga mengkompetisikan sekolah-sekolah se-Indonesia untuk bisa bersaing dalam membina wirausaha siswa. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan program Sekolah Pencetak Wirausaha Batch 4 tahun 2020 ini. Tentu saja kami berharap Bapak Ibu guru dan Anda sekalian bisa ikut dalam program Sekolah Pencetak Wirausaha ini, dan kami ingin nantinya di akhir kegiatan ini melihat wirausahawan muda tumbuh serta menggerakkan ekonomi nasional. Yang berikutnya kami akan menyampaikan mengenai program Kam Kreatif SMK Indonesia tahun 2020, yang mana program Kam Kreatif SMK Indonesia atau KKSI 2020 ini merupakan salah satu upaya Direktorat SMK untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di SMK dengan mengimplementasikan teknologi Industri 4.0, yang mana untuk KKSI 2020 ini akan berbentuk kegiatan pelatihan dan juga lokakarya melalui pembelajaran daring atau online untuk siswa dan guru SMK yang nantinya akan bekerja sama sebagai sebuah tim kreatif. Pada kegiatan KKSI 2020 ini, Direktorat SMK bekerja sama dengan Siameo Center di Indonesia, beberapa Siameo Center di Indonesia, kemudian juga perguruan tinggi, kemudian juga bekerja sama dengan IDUKA atau Industri Dunia Usaha dan Dunia Kerja, serta SMK yang bertindak sebagai pengampu topik pembelajaran. Adapun untuk topik pembelajaran yang ada pada KKSI 2020 ini,
terdiri dari 18 topik, yaitu Internet of Things untuk Smart Health, Smart Agriculture, Smart Water, Smart Cities, Smart School, dan Smart Physical Security for COVID-19. Kemudian juga ada pembelajaran atau topik pembelajaran untuk diversifikasi jajanan pasar. Kemudian juga nanti ada topik pembelajaran untuk promosi wisata unggulan khas daerah. Tentunya nanti ini akan berbasis teknologi yang terkini ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu dan Ananda sekalian. Kemudian juga ada topik mengenai augmented reality, pengembangan augmented reality dan virtual reality. Kemudian juga ada topik mengenai pemijahan ikan. Kemudian budidaya cacing sutra, budidaya ikan, kualitas ekspor, aquascape yang sekarang sedang menjadi tren ya. Kemudian juga ada budidaya rumput laut, pembibitan lele, kemudian juga ada aplikasi airbrush dan stiker otomotif, sheet metal bending, animasi 2 dimensi untuk game edukasi, artificial intelligence untuk mendukung protokol kesehatan COVID-19, smart apps for school, kemudian sertifikasi aplikasi, pengembangan aplikasi sertifikasi bahasa, dan juga bagaimana melakukan kreasi sendera tari, serta pengembangan antiseptik herbal. Dan ini kami bekerja sama dengan beberapa institusi pendamping, ada IPB, kemudian ada Web TV Asia, kemudian ada Aqua Garage, Aquatic, Gakusho, LPK, kemudian juga PT Dua Naga Kosmetindo, dan seterusnya. Jadi ada banyak sekali, termasuk juga ada Astra Daihatsu Motor Jakarta, dan beberapa perguruan tinggi yang kami rangkul untuk membina SMK dalam mengembangkan kreativitas guna menghasilkan produk-produk atau mengembangkan usahanya atau mendorong wirausaha pada topik pembelajaran yang akan disampaikan pada KKSI 2020 ini. Kami berharap Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, Ananda sekalian bisa ikut, bisa bergabung pada program Sekolah Pencetak Wirausaha dan KAM Kreatif SMK Indonesia tahun 2020 ini untuk menjadikan SMK kita semakin bisa, semakin hebat. Itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sosialisasi Sekolah Pencetak Wirausaha serta KAM Kreatif SMK Indonesia hari ini. Sampai ketemu pada program Sekolah Pencetak Wirausaha dan KAM Kreatif SMK Indonesia 2020. Semoga kita semua bisa hebat. Salam SMK Indonesia, siswa kreatif dan berdikari, SMK hebat, vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam SMK.